Soal nomor 26 akan dibuktikan menggunakan induksi matematika 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya, plus n pangkat 3 sama dengan 1 plus 2 tambah 3, dan seterusnya tambah n pangkat 2. Dengan asumsi formula benar untuk 1K dengan K bilangan asli, maka langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa 1 pangkat 3 dan seterusnya tambah K plus 1 pangkat 3 titik-titik. Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah kita sederhanakan bentuk hasil dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa bentuknya adalah 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus n pangkat 2. Jika kita lihat di sini ternyata bentuknya adalah sebuah rumus atau sebuah jumlah deret aritmatika. Jadi kita bisa menggunakan rumus jumlah dari deret aritmatika, di mana rumus jumlahnya adalah n per 2 dikali 2a atau 2 kali suku pertama ditambah n kurangi 1 dikalikan beda atau selisih, kemudian pangkat 2. Sekarang karena n nya kita belum ketahui, maka n per 2, kemudian 2a suku pertamanya adalah 1, maka 2 kali 1 ditambah n min 1 dikali b. Bedanya adalah selisih setiap sukunya adalah 1, maka kita kalikan dengan 1, kemudian pangkat 2. Kita lanjut, maka n per 2, kemudian 2 kali 1 adalah 2, ditambah n min 1 kali 1 adalah n min 1 tetap, kemudian pangkat 2. Ini kita jabarkan kembali, maka n per 2, 2 tambah n min 1 adalah n plus 1, kemudian pangkat 2. Ini bisa kita jabarkan menjadi n pangkat 2, kemudian n plus 1 juga dipangkatkan 2, berarti n plus 1 pangkat 2, kemudian 2 sendiri kalau kita pangkatkan 2 adalah 4. Sekarang karena asumsinya untuk K benar, tentunya bentuknya menjadi K pangkat 2 kali K plus 1 pangkat 2 per 4 atau seperempat kali K pangkat 2 kali K plus 1 pangkat 2. Sekarang asumsi atau langkah selanjutnya untuk K plus 1, ya kita lihat di ujung ini ada K plus 1, maka untuk K plus 1 jadinya tinggal kita gantikan K nya dengan K plus 1, maka kita akan peroleh seperempat K plus 1 pangkat 2 kali K plus 1 tambah 1 pangkat 2. Kita peroleh hasil seperempat K plus 1 pangkat 2, K plus 1 plus 1 adalah K plus 2 pangkat 2. Maka jawaban untuk soal nomor 26 adalah E. Soal nomor 27, Budi membuat kartu undian bernomor 625 sampai dengan 950. Banyak kartu yang memuat bilangan yang habis dibagi 6 tetapi tidak habis dibagi 8 adalah titik-titik. Baik, soal nomor 27 ini mirip dengan soal UKM PPG UP di tahun 2020 dan 2021. Di sana di channel ini kita sudah membahas dengan menggunakan salah satu cara, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba cara yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus suku KN suatu barisan aritmatika. Baik, di sini kita lihat rentang angkanya adalah dari 625 sampai dengan 950. Yang pertama, kita akan cari dulu banyak suku atau banyak bilangan yang habis dibagi 6. Ini bisa dicek, kita akan mulai dari 630. Oke, yang habis dibagi 6. Kita tulis dulu yang habis dibagi 6 pada rentang 625 sampai dengan 950. Kita mulai dari yang bisa dibagi 6, nanti bisa dicek sendiri, yaitu 630. Sampai dengan tertingginya di antara bilangan ini adalah 948. Baik,
Kita lanjut dengan menggunakan rumus suku ke n barisan aritmatika, maka UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Tujuannya adalah kita mencari N atau banyak sukunya. UN adalah suku terakhir di sini yang bisa dibagi 6, itu tentunya adalah 948. Kemudian A adalah suku pertama yaitu 630. Kemudian ditambah N min 1 kali B. B-nya sendiri adalah yang habis dibagi 6 tentunya adalah kelipatan 6, sehingga B-nya atau selisihnya adalah 6. Lanjut, kita kurangi 948, kita kurangi 630, kita dapatkan 318 sama dengan N min 1 kali 6. Kemudian 6-nya kita bagi, 318 dibagi 6, kita dapatkan 53 sama dengan N min 1. Maka N-nya adalah 53 ditambah 1 sama dengan 54. Ini untuk N yang pertama. Sekarang kita lihat yang tidak habis atau yang habis dibagi 8. Namun di sini kita lihat yang perlu kita perhatikan adalah karena bilangan ini ada keterkaitannya dengan 6, maka 8 dan 6 ini kelipatan persekutuan terkecil yang paling dekat adalah 8 dan 6. Yang terdekat KPK-nya adalah 24. Maka sekarang kita akan cari bilangan-bilangan yang habis dibagi 24. Karena nanti tujuan kita adalah supaya tidak ada bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 8. Sekarang kita lihat rentang bilangan kita di sini ada 625 sampai dengan 950. Yang habis dibagi 24 kita akan mulai dari, nanti bisa dicek sendiri, yaitu 648 sampai dengan yang tertingginya adalah di bawah 950 yaitu 936. Sekarang kita cari dengan cara yang sama, maka UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. UN-nya adalah 936, kemudian A-nya adalah 648 ditambah N min 1 kali B-nya, karena tadi ada keterkaitannya dengan 8 dan 6 yaitu kelipatannya adalah 24. Kita kurangi 936, kita kurangi 648, kita dapatkan 288 sama dengan N min 1 kali 24. Kita bagi 24 ke 288, maka kita peroleh 12 N min 1. Maka N-nya sama dengan 12 tambah 1 sama dengan 13. Sehingga jawabannya banyak bilangan yang habis dibagi 6 tetapi tidak habis dibagi 8, yaitu tinggal kita kurangi 54 yang kita peroleh, kita kurangi dengan yang ada keterkaitannya dengan 8 dan 6, yaitu kurangi 13. 54 kurangi 13 adalah 41. Sehingga jawaban soal untuk nomor 27 adalah D. Lanjut soal nomor 28. Keuntungan penjualan suatu produk mesin SAE setiap bulannya diberikan dengan rumus UX sama dengan 700 ditambah 120X min 3X kuadrat dalam Rp1.000, di mana X-nya adalah banyak unit mesin yang terjual. Apabila banyak mesin yang dapat diproduksi setiap bulannya paling banyak adalah 30 unit, maka laba maksimum yang dapat diperoleh adalah Rp1.000. Baik, di sini kita lihat X-nya adalah unit. Kemudian fungsi labanya, fungsi laba sendiri adalah UX sama dengan 700 ditambah 120X kemudian dikurangi 3X kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat dari maksimum atau minimum adalah turunan pertama sama dengan 0. Kita turunkan UX-nya, maka kita peroleh 700. Kita turunkan, hasilnya adalah 0. Kemudian 120X turunannya adalah 120. Kemudian min 3X kuadrat turunannya adalah min 6X pangkat 1. Kemudian sama dengan 0.
maka min 6x sama dengan min 120, maka x-nya sama dengan min 120 dibagi min 6 adalah 20. Seperti yang kita lihat di sini di soal bahwa produksinya paling banyak 30 unit, maka rentang uji atau titik ekstrimnya itu antara 20, kemudian paling banyaknya adalah 30 unit. Sekarang kita akan substitusi ke UX untuk melihat mana yang hasilnya adalah mana yang menghasilkan maksimum atau minimum, yang lebih besar tentunya yang kita cari. Sekarang kita akan uji UX-nya sendiri. Kita punya tadi adalah 700 ditambah 120x kemudian min 3x kuadrat. Sekarang kita mulai dari x sama dengan 20, maka U-nya sama dengan 700 ditambah 120 kali 20 min 3 kali 20 pangkat 2. Maka 700 ditambah 2400 min 1200, kita peroleh 1900. Kemudian untuk x-nya yang sama dengan 30, maka U sama dengan 700 ditambah 120 kali 30 min 3 dikali 30 pangkat 2. Maka ini sama dengan 700 ditambah 3600, 3 kali 900 adalah 2700. 3600 dikurangi 2700 adalah 900 ditambah 700 sama dengan 1600. Tentunya dari sini kita bisa bandingkan, maka yang menghasilkan maksimum adalah 1900, sehingga laba maksimum jawabannya adalah D. Soal nomor 29. Perhatikan segitiga berikut. Di sini ada segitiga ABC dengan sudut C-nya adalah 30 derajat dan sudut A 15 derajat. Apabila sisi AC sama dengan 2, kemudian pertanyaannya adalah panjang sisi BC adalah titik-titik. Ya. Nah, sekarang kita buat garis bantuan. Garis yang tegak lurus dengan sisi BC. Kemudian kita tarik menuju titik B. Ini siku-siku. Kemudian kita misalkan titik ini adalah titik O. Lanjut dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita bisa mencari sisi AO ya. Maka dengan memanfaatkan sinus, sin 30 derajat itu sama dengan AO per AC. AO sendiri nilainya adalah, AO yang mau kita cari ya, maka AO sama dengan AC dikali sin 30 derajat. AC nilainya adalah 2, sin 30 adalah setengah, maka 2 kali setengah sama dengan 1. Kita sudah dapatkan sisi AO nya adalah 1. Kemudian untuk mencari sisi OC, kita dapat menggunakan sisi atau perbandingan tangan dengan memanfaatkan sudut 30 derajat, atau juga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan memanfaatkan AO, OC dan AC. Maka pada segitiga AOC berlaku bahwa OC pangkat 2 atau OC sama dengan akar dari AC pangkat 2 dikurangi AO pangkat 2 sama dengan AC sendiri nilainya adalah 2, maka 2 pangkat 2 dikurangi AO adalah 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 nilainya adalah 4, kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3, maka kita dapatkan OC adalah akar 3. Kemudian untuk mendapatkan BC tentunya kita harus cari dulu berapa panjang OB. Kita lihat di sini bahwa sisi atau sudut B ini bisa kita cari. Sudut B sama dengan 180 derajat, kita kurangi dengan, karena besar sudut segitiga adalah 180 derajat, maka 180 derajat kita kurangi 30 derajat ditambah 15 derajat. Maka ini hasilnya adalah 180 dikurangi 45,
ini kita dapatkan 135 derajat. Maka untuk sudut ini ya yang B sebelah kiri, kita misalkan di sini ada X, maka sudut X ini sama dengan 180 derajat kita kurangi sudut B karena berpelurus. Maka 180 derajat kita kurangi 135 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Maka untuk mencari sisi OB, kita bisa memanfaatkan perbandingan tangen. Maka tan X atau tan sudut X sama dengan sisi AO dibagi sisi OB. Maka kita jabarkan tan X berarti tan 45 derajat sama dengan AO sendiri adalah 1, kemudian sisi OB. Maka tan 45 derajat tentunya adalah 1 sama dengan 1 per OB, maka kita dapatkan OB sama dengan 1. Dengan demikian, maka panjang sisi BC yang kita cari sama dengan panjang OC kita kurangi panjang OB. OC sendiri kita dapatkan tadi adalah akar 3, kemudian OB panjangnya adalah 1. Jadi panjang sisi BC sama dengan akar 3 kurang 1 atau jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 30. Diketahui suatu matriks P dengan anggota 0, min 1 dan seterusnya sampai 5. Ini adalah matriks ordo 3 kali 3. Kemudian jika A sama dengan P inverse dan B sama dengan 5 kali A, pertanyaannya adalah determinan dari matriks B adalah titik-titik. Baik, sebelum kita menyelesaikan determinan dari matriks B, yang perlu kita ingat adalah beberapa konsep. Jika kita memiliki determinan A pangkat min 1 atau A inverse, itu nilainya sama dengan 1 per determinan dari matriks A. Kemudian jika kita punya perkalian bilangan skalar dengan matriks dengan ordo tertentu, maka hasil determinannya sama dengan K dipangkatkan dari ordo matriks tersebut, kemudian dikalikan determinan matriks tersebut. Misal 3 kali A, di mana A ordonya 2 kali 2, maka kita akan dapatkan determinan dari 3A sama dengan 3, kita pangkatkan dengan ordonya itu 2 kali 2 kali matriks A determinannya. Nah, sekarang yang perlu kita cari pertama adalah kita cari dulu determinan dari matriks P ini. Kita bisa menggunakan ekspansi penambahan 2 kolom ke kanan, 2 kolom awal, maka determinan matriks P. Kemudian di sini ada 0, kemudian min 1, 2, kemudian 2, 3, 2, min 1, 1, 5. Kita tambahkan 2 kolom awal, di sini ada 0, min 1, kemudian 2, 3, dan min 1, 1. Kemudian kita kali menyilang ke bawah. Yang pertama, ini untuk yang positifnya. Kemudian menyilang ke atas. Ini untuk yang pengurangannya. Maka kita peroleh determinan matriks P sama dengan, pertama kita kalikan yang positif, 0 kali 3 kali 5 plus min 1, kemudian kali 2 kali min 1 plus 2 kali 2 kali 1. Kemudian kita kurangi. Sekarang yang min, berarti min 1 kali 3 kali 2 yang ke atas. Kemudian plus 1 kali 2 kali 0 plus 5 kali 2 kali min 1. Kita jabarkan dan hitung. 0 kali 3 kali 5, 0. Terus
min 1 kali 2 kali min 1 adalah plus 2. Kemudian 2 kali 2 kali 1 adalah 4. Kemudian kita kurangi. Min 1 kali 3 kali 2 adalah min 6. Kemudian ditambah 0. Kemudian dikurangi 10. Hasilnya adalah 6. Min. Kemudian min 6 min 10 adalah min 16. Kemudian kita operasikan, kita peroleh 22. Maka kita peroleh determinan dari matriks P adalah 22. Kemudian kita lihat di sini matriks B sendiri adalah 5A. Maka determinan dari matriks B sama dengan determinan dari 5 kali A. Sementara yang kita ketahui bahwa A sendiri di soal diketahui nilainya sama dengan P inverse, maka 5 dikalikan P inverse. Kita jabarkan. Kita keluarkan bilangan skalar 5-nya, maka 5 kita pangkatkan dengan ordo. Ordo dari matriks P ini sendiri tadi adalah 3 kali 3, ya. 3 baris dan 3 kolom, maka pangkatnya adalah 3, kemudian dikali determinan dari P inverse. 5 pangkat 3 adalah 125. Determinan dari P inverse kita tadi sudah tulis konsepnya di awal bahwa determinan P inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks P. Maka kita jabarkan 125 kali determinan dari matriks P sudah kita temukan tadi adalah 22, maka 1 per 22 kita kalikan, maka kita peroleh 125 per 22. Maka jawaban soal nomor 30 adalah E.